Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah liar suami orang, bagian 26. Adrian duduk berhadapan dengan Jendra sambil melipat kedua tangannya. Tatapan matanya menyiratkan kekesalan. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanyanya dengan nada galak. Aku juga tidak tahu. Tadi dia ikut ke pantai, dan tiba-tiba dia mengeluh sakit perut lalu pingsan, jawab Jendra. Adrian menghela napas menahan marahnya. Kamu tidak tahu ya, kalau dia sedang hamil? Apa? Jendra syok mendengar ucapan Adrian. Ia mematung sejenak, meresapi perkataan yang barusan didengar. Adrian ingin tertawa sekaligus kesal dengan lelaki di hadapannya itu. Dia itu sedang hamil 12 minggu, tapi kamu sampai tidak tahu. Untung saja pendarahannya bisa dihentikan, dan kondisi janinnya masih baik-baik saja. Telat sedikit aku rasa bayimu akan keguguran. Jendra memegangi kepalanya sendiri. Ia benar-benar tidak tahu, kalau ternyata Syahnas tengah hamil. Katamu obatnya bisa mencegah kehamilan, lalu kenapa Syahnas bisa hamil? Tanya Jendra heran. Ia selalu memastikan wanita itu, untuk mengkonsumsi obat yang diberikan agar bisa mencegah kehamilan. Aku kan sudah bilang. Sebagus-bagusnya obat, masih ada celahnya untuk tetap bisa terjadi kehamilan. Apalagi kalau kalian terus berhubungan badan secara aktif. Katakan dengan jujur, Jendra. Apa kamu terlalu sering melakukan hubungan nikmat belakangan ini? Tanya Adrian dengan tatapan mata seriusnya. Jendra terdiam, ia tidak berani menjawab pertanyaan yang Adrian berikan. Aku rasa kamu memang melakukannya, kan? Tebak Adrian. Ia sangat yakin, jika Jendra terus melakukan hubungan tersebut bersama Syahnas, terlihat dari hasil pemeriksaannya. Asal kamu tahu, aku menemukan sisa cairanmu di milik Syahnas. Kamu benar-benar hampir membunuh anakmu sendiri. Sambung Adrian dengan kata yang tegas. Jendra ingin tertawa, dengan apa yang barusan Adrian katakan tentangnya. Kenapa kamu menuduh aku mau membunuhnya? Aku hanya melakukan hubungan seperti biasa. Adrian masih berusaha bersabar menghadapi sahabatnya. Katakan, berapa kali kamu biasa melakukannya? 3 kali, jawab Jendra. 3 kali seminggu? Tanya Adrian memastikan. Jendra menggeleng. 3 kali sehari. Adrian langsung tercengang. Kamu memang benar-benar gila, Jendra. Itu sudah tidak normal, kamu memang. Ia sampai tak bisa berkata-kata lagi. Sahabatnya itu memang luar biasa mengesalkan. Apa sih salahnya? Jendra masih tidak merasa bersalah. Adrian menghela napas. Jendra, dengarkan aku. Kebiasaanmu itu sudah di luar kewajaran. Apalagi kondisi Syahnas sedang hamil. Paling banyak juga maksimal hanya 3 kali seminggu. Itu saja dengan durasi yang tidak terlalu lama. Perbuatanmu itu bisa menimbulkan kontraksi dan menyebabkan keguguran. Omelnya. Aku juga tidak tahu kalau dia sedang hamil. Dia juga tidak kelihatan sedang hamil seperti mual muntah, dia tidak mengalaminya. Jendra kelihatan bingung sendiri. Seandainya tahu Syahnas sedang hamil, mungkin juga ia akan menahan diri. Adrian berdecak kesal dengan kebodohan Jendra. Jadi bagaimana? Sekarang dia sudah hamil dan Elisa juga sudah sembuh. Apa yang mau kamu lakukan? Tanyanya. Jendra kembali teringat pada Elisa. Ia kembali lupa, jika sekarang istrinya sudah pulih. Aku sudah mengingatkanmu jauh-jauh hari, lepaskan Syahnas sebelum semuanya semakin rumit. Tapi, kamu memilih untuk tetap mempertahankannya. Dan sekarang, dia tengah mengandung anakmu. Jendra dan Adrian masih duduk berhadapan-hadapan di ruangan pribadi milik Adrian. Sejak tadi mereka terus membahas tentang Syahnas, dan sikap yang akan Jendra ambil ke depannya. Sebenarnya bagaimana perasaanmu terhadap Syahnas? Tanya Adrian. Ia menanggalkan sejenak profesinya sebagai seorang dokter, untuk mengajak bicara Jendra yang merupakan sahabat baiknya dari hati ke hati. Aku tidak tahu, aku hanya merasa tidak bisa melepaskannya. Dia sudah menjadi bagian penting untukku, jawab Jendra dengan wajah yang terlihat bimbang. Sekilas Adrian menunjukkan senyum seringainya. Jadi, kamu sudah jatuh cinta padanya? Jendra tidak bisa menjawab, ia memilih diam.
Setiap kali dihadapkan dengan pertanyaan tentang perasaannya terhadap Syahnas, ia selalu merasa bingung. Entah apa yang sebenarnya ia rasakan terhadap wanita itu. Aku rasa kamu memang sudah mencintainya. Lalu, bagaimana dengan Elisa? Apa kamu sudah tidak ada rasa kepadanya? Pancing Adrian. Jendra menegakkan kepala menatap Adrian dengan serius. Kamu ini bicara apa? Aku sangat mencintai istriku. Tegasnya. Kalau kamu sangat mencintai Elisa, bagaimana dengan Syahnas? Apa kamu hanya menganggapnya sebagai wanita pemuas hasratmu saja? Kamu tidak punya perasaan yang mendalam kepadanya? Lalu, anak yang dia kandung bagaimana? Apa kamu akan mengakuinya sebagai anakmu? Kamu akan memberitahu Elisa tentang hal ini? Adrian terus mencecar dengan pertanyaan, yang membuat Jendra pusing. Ia sampai memegangi kepalanya sendiri yang terasa mau pecah. Berhenti kamu bertanya Adrian, aku jadi pusing, protes Jendra. Ini sangat penting untuk langkah kalian ke depannya. Masa kamu tidak mau punya gambaran seperti apa nanti? Aku tidak mau ikut campur dengan keputusanmu, tapi, jadilah orang yang tegas dalam bersikap. Pertanggungjawabkan pilihan hidupmu, kata Adrian. Aku juga masih memikirkannya, kamu pikir ini mudah? Dulu aku sudah bilang, tidak usah terburu-buru mengambil keputusan untuk mencari wanita lain. Begini akibatnya kamu rasakan sendiri, kata Adrian menyindir Jendra. Kalau bukan karena terpaksa, aku juga tidak akan melakukannya. Mama memintaku untuk meninggalkan Elisa, yang dikira tidak akan terbangun lagi. Aku juga dituntut untuk punya keturunan, jadi aku bisa apa? Adrian tertawa mendengar alasan Jendra. Lalu, siapa yang minta obat untuk menunda kehamilan? Bukankah yang kamu inginkan sebenarnya hanya tubuh wanita itu saja, bukan keturunan yang utama untukmu? Kamu hanya ingin menyalurkan hasratmu saja. Kamu egois. Terserah kamu mau bilang apa. Tidak mudah menjadi seorang lelaki, yang ditinggal istri bertahun-tahun. Kamu tidak akan mengerti. Jendra kukuh pada pendiriannya, bahwa ia tidak salah mengambil keputusan. Kalau begitu, katakan semua kepada Elisa secara jantan. Jangan pengecut seperti sekarang. Bentak Adrian. Pintu ruangan tiba-tiba diketuk, membuat emosi keduanya yang hampir memuncak akhirnya kembali mereda. Seorang perawat masuk menghampiri Adrian. Dok, pasien Ibu Syahnas sudah sadar, katanya. Benarkah? Ayo kita lihat kondisinya sekarang, kata Adrian semangat. Ia senang mendengar Syahnas sudah sadar. Ia mengambil jas dokternya dan mengenakannya. Jendra turut lega mendengar ucapan perawat. Ia membuntuti Adrian di belakang. Saat berjalan melewati koridor menuju ke ruang perawatan Syahnas. Di sana sudah ada Elisa, yang tengah berdiri di depan pintu ditemani oleh Ida dan Tomo. Adrian menyapa sebentar Elisa, lalu segera berjalan masuk ke dalam ruang perawatan Syahnas. Jendra memperlambat langkahnya. Rasa antusias untuk menemui Syahnas seketika sirna, berganti rasa sungkan untuk berhadapan dengan istrinya. Apalagi melihat raut wajah Elisa yang tampak murung. Ia berjalan mendekat lalu memeluk wanita itu. Sayang, maaf, ya, tadi aku meninggalkanmu, ucapnya. Ia mengusap kepala Elisa dan menggandeng tangannya. Kata Adrian, kondisi Syahnas sangat mengkhawatirkan. Untung saja kami membawanya cepat sampai di rumah sakit. Kalau tidak, mungkin akan terjadi hal yang sangat buruk. Apa kamu sudah menghubungi suaminya? Tanya Elisa. Jendra tertegun mendengar pertanyaan dari istrinya. Kondisinya seperti ini dan katanya dia sedang hamil, kan? Aku rasa suaminya juga perlu tahu. Jendra tidak menyangka, jika secepat itu Elisa tahu tentang kondisi Syahnas. Kamu tahu dari mana kalau Syahnas sedang hamil? Tanyanya penasaran. Perawat tadi yang bilang. Katanya, bayinya juga hampir keguguran karena pendarahan. Elisa awalnya merasakan kecemburuan yang besar. Wanita mana yang akan rela melihat suaminya menggendong wanita lain di depan matanya sendiri? Bahkan dengan ekspresi wajah yang tampak sangat khawatir. Namun, setelah mendengarkan penjelasan detil dari perawat tentang kondisi Syahnas, ia jadi kasihan. Tanpa ada orang yang tahu, ternyata wanita itu tengah hamil muda dan harus tetap bekerja. Elisa tahu persis betapa rajinnya Syahnas bekerja. Bahkan ia seperti pelayan, yang dibebani banyak tugas macam-macam.
Sampai harus menemaninya liburan di pantai juga. Ah, iya. Memang begitu. Aku dan Adrian juga sudah mencoba menghubungi suaminya. Memang agak sulit, karena suaminya bekerja pindah-pindah di luar kota. Mungkin juga masih sibuk. Nanti aku akan menghubunginya lagi, kata Jendra. Ia kembali menjadi orang yang takut ketika berhadapan dengan Elisa. Ia tidak sampai hati untuk menyakiti perasaannya. Jika sampai tahu, kalau anak yang kini tengah dikandung oleh Syahnas adalah darah dagingnya. Semula ia hanya berkeinginan untuk main-main saja, menjadikan Syahnas sebagai alat bersenang-senang. Ia sudah tidak lagi memikirkan tentang anak, apalagi setelah Elisa sembuh. Ia hanya merasa belum bosan dengan Syahnas. Setelah bosan, ia juga akan membiarkannya pergi. Namun kenyataannya, hari demi hari bukannya bertambah bosan. Ia semakin terobsesi dengan wanitanya. Bahkan ia tidak rela, jika membayangkan Syahnas akan dimiliki lelaki lain ketika ia melepaskannya. Aku kan sudah bilang, sepertinya dia kelelahan akhir-akhir ini. Jalannya juga aneh seperti menahan sakit. Tapi, kamu selalu memintanya untuk ikut kemanapun kita pergi, gerutu Elisa kesal. Iya, sayang, iya. Jendra hanya mangguk-mangguk. Ia juga merasa bersalah dengan kondisi Syahnas saat ini. Ia sudah memforsir wanita itu, melakukan hal yang dia mau siang malam tanpa henti. Bahkan, masih menyuruhnya untuk melakukan pekerjaan sebagai pelayan rumah. Halo, Syahnas, kita bertemu lagi. Sapa Adrian dengan seulas senyumnya, saat menjumpai Syahnas di ruang perawatan. Halo, Dokter Adrian, balas Syahnas dengan suara yang masih terdengar lemas. Ia masih mengingat lelaki itu. Dokter Adrian pernah memeriksanya, untuk mengecek kesuburan organ reproduksinya. Permisi ya, saya cek tensinya dulu, kata sang perawat, seraya memasang alat pengecekan tekanan darah pada lengan Syahnas. Bagaimana kondisimu saat ini? Apa ada keluhan? Tanya Adrian. Saya merasa lemas dan sedikit pusing, Dok, jawab Syahnas. Oh, itu efek yang wajar, karena kamu baru saja kehilangan banyak darah. Tapi, jangan khawatir, setelah beristirahat beberapa hari, kondisimu akan segera pulih seperti sebelumnya, kata Adrian dengan nada ramah dan tak lupa senyumannya. Syahnas mengerutkan dahi. Saya tidak bisa langsung pulang, Dok? Tanyanya heran, ia kira hanya merasa lemas saja sampai ia pingsan. Adrian menggeleng. Kamu perlu istirahat beberapa hari di sini sampai kondisimu pulih kembali. Apalagi kondisimu saat ini tengah hamil dan baru saja mengalami pendarahan, nasihatnya. Apa? Saya hamil, Dok? Syahnas terkejut mendengar hal yang terjadi pada dirinya. Wah, Dok, Ibu Syahnas ternyata belum tahu kalau dia sedang hamil, sahut si perawat, yang tengah ikut memeriksa kondisi Syahnas di sana. Iya, Syahnas, kamu sedang hamil. Selamat, ya, ucap Adrian. Syahnas tidak tahu harus bagaimana. Satu sisi ia bahagia dengan kehamilan itu, di sisi lain ia merasa sedih membayangkan nasib bayinya kelak. Tapi, salahnya juga berhenti mengkonsumsi obat yang Jendra berikan. Kedepannya, tolong kamu jaga kesehatan dan asupan makanan, juga pastikan untuk cukup istirahat. Karena sekarang, kamu tidak sendirian lagi. Ada calon bayi yang akan terus tumbuh dalam rahimmu, nasihat Dokter Adrian. Iya, Dok. Terima kasih nasihatnya, jawab Syahnas dengan nada lemas. Beberapa saat kemudian, pintu ruangan terbuka. Jendra, Elisa, dan Ida masuk ke dalam. Syahnas sama sekali tidak berani untuk menatap Jendra. Adrian, jadi bagaimana dengan Syahnas? Tanya Elisa. Dia sudah baik-baik saja. Namun, perlu beberapa hari rawat inap di sini, kata Adrian. Semuanya aman, kan? Tanya Elisa memastikan. Iya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bayinya juga sangat sehat di dalam kandungannya. Kalau begitu, aku mau kembali ke ruangan dulu. Silakan kalau kalian masih ingin bicara dengan Syahnas, ucap Adrian. Ia pamit dari sana bersama asisten perawatnya. Ia sempat bertatapan mata dengan Jendra, untuk mengingatkan kata-katanya. Syahnas, kalau kamu kurang enak badan, seharusnya bilang. Kamu tidak harus ikut bersama kami, apalagi kamu sedang hamil,
kata Elisa dengan raut wajah khawatirnya. Iya, Nyonya. Maaf, saya sudah merepotkan banyak orang, kata Syahnas. Ia juga tidak berani menatap mata Elisa. Jangan bilang seperti itu, kita semua di sini mengkhawatirkanmu, ucap Elisa. Selama beberapa saat mereka mengobrol membahas seputar kondisi Syahnas. Lalu, Jendra mengajak Elisa untuk pulang, dan membiarkan Ida tetap di sana untuk menemani Syahnas. Keadaannya sudah seperti ini, Nas. Apa yang mau kamu lakukan? Tanya Ida. Pelayan yang awalnya cukup benci dengan Syahnas, kini bisa punya rasa empati dan kasihan dengan rekannya. Ia tentu saja tahu posisi Syahnas yang sulit di sisi Jendra. Aku juga belum tahu, dah. Semua terserah kepada Tuan Jendra saja, kata Syahnas pasrah. Ia memang awalnya sangat ingin segera hamil, agar perjanjian antara dirinya dan Jendra segera berakhir. Namun, kini kondisinya sudah berbeda. Ada Elisa yang belum tahu nantinya bisa menerima keberadaan anaknya atau tidak. Apalagi selama Elisa koma, Syahnas telah melakukan hubungan terlarang dengan Jendra. Bagaimana kalau kelak anak itu ditolak di keluarga itu, Nas? Tanya Ida. Kalau nanti Tuan Jendra juga tidak menginginkannya, aku akan membawanya pergi dan membesarkannya sendiri. Syahnas memegangi perutnya yang masih kempes. Setelah tahu dirinya hamil, ada rasa bahagia mengetahui di sana ada bayi yang sedang tumbuh. Kamu yakin? Membesarkan anak sendiri? Aku rasa bukan suatu hal yang mudah, Syahnas. Lalu, bagaimana kamu akan menceritakannya kepada ibumu? Ucapan Ida membuat Syahnas kembali ragu. Ibunya memang tidak tahu apa-apa, dan berharap tidak akan pernah tahu tentang hal itu. Di tempat yang berbeda. Apa? Kamu mau memecatku? Bersambung.